Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Muhajirin Perumahan RSPMI Bogor dengan bangga hadir dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bab Taubat. Yo, ngaji sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini. Alhamdulillah, baru saja kita selesai sholat subuh berjamaah. Kemudian kita masih dapat menyempatkan diri untuk tetap menetap di masjid ini insya Allah sampai subuh. Sebuah nikmat yang mana apabila orang mengetahui tentang nikmatnya zikir, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala antara subuh dan syuruk, maka sesungguhnya orang itu akan termotivasi untuk menyempatkan diri untuk bisa duduk di masjid sampai syuruk. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'i syamsi thumma shalla rak'ataini faka'anna lahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatan. Apa artinya? Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, siapa man sholla fajr, siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk,
di masjid itu yadhkurullah, duduknya itu dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yadhkurullah hatta tatlu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Faka'anna lahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatan, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana dia umrah dan haji, kata Rasulullah SAW, tamatan, sempurna. Masya Allah. Jadi syaratnya sholat berjamaah. Kita sudah sholat berjamaah, kemudian kita sekarang sama-sama duduk. Nah, duduknya ini betul-betul harus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya bisa dengan zikir, bisa dengan tilawatul Quran. Kalau kita sekarang dengan satu majlis zikir yang mana dibacakan nanti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu jangan langsung pulang. Ya, pas waktu fajarnya tunggu 5 menit 10 menit, baru kita sholat 2 rakaat. Sholat subuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kenikmatan yang memang perlu kita syukuri bersama, ya. Yang mana kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sudah 10 terakhir Sya'ban kita, artinya tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kajian kita yang seharusnya biasanya dilakukan ba'da maghrib, kita majukan ya ba'da subuh untuk try out. Percobaan gimana sih? Oh, ternyata memang kajian subuh itu lebih terasa keberkahannya. Apalagi pada hari ini, Masya Allah, di bawah guyuran hujan. Ya Allah, Allah sayyiban nafi'an, ya, doa-doa di bawah terik, di bawah guyuran hujan itu merupakan doa yang mustajab. Makanya sambil mendengarkan tausiah, ada hajat-hajat kita, mohonkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala juga selama kita masih ada di masjid ini selalu mendoakan kita, Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma ighfir, Allahumma arham. Ya Allah ampuni, ya Allah berikan rahmat, ya Allah ampuni, ya Allah berikan rahmat. Yang semuanya ini mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita hadis tentang taubat, hadis ke-17. Jadi 5/17 gitu ya. Jadi kalau 5 itu berarti hadis ke-5 dalam bab itu, ke-17 itu urutan hadis dari mulai bab ikhlas pertama. Kalau ini kan sudah masuk bab taubat ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis yang cukup pendek dan dapat kita pahami seluruhnya tanpa ada hal yang ngumut, tidak ada yang ngumut itu tidak jelas ya, tapi ini kebalikannya, semuanya jelas sekali. Rasulullah SAW mengatakan, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu 'alaiha. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit
terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi ketika kita membahas tentang taubat, ada orang bertanya, kapan, sampai kapan taubat saya diterima? Sampai kiamat kalau kita masih ada umur, ya, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menerima taubat. Taubat seorang masih terbuka lebar, ya, tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau mensegerakan taubatnya. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 158 Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yarfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. Artinya ketika sudah kiamat, ya, matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi gunanya iman orang-orang kafir. Artinya tidak ada lagi gunanya orang bertobat pada akhir kiamat nanti. Oleh karenanya pada hadis ini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pintu taubat itu terbuka, ya, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini dapat kita pahami sehingga tidak perlu banyak penjelasan tentang hadis ini. Begitu juga hadis ke-18, wa Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar ibni Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dari Abu Hurairah, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ya, al-ghargharah artinya nyawa sudah di tenggorokan. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 18, laisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Kalau hadis yang tadi pertama, hadis ke-17, ya, menyatakan bahwasanya waktu atau masa taubat itu sampai akhir kiamat. Kalau hadis ini menceritakan tentang waktu taubat untuk pribadi-pribadi manusia, artinya sesuai dengan umurnya, bukan sesuai dengan umur dunia. Kalau kiamat itu umurnya dunia, tapi bagi kita kiamat kita adalah ketika umur kita telah Allah Subhanahu wa taala ambil. Disitulah kalau belum sampai tenggorokan, ya, Allah masih terima taubat kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu umur kita? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun min ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu
meninggal juga kita nggak tahu kapan, ya, di mana kita nggak tahu. Oleh karenanya, kalau bicara tentang waktu taubat, ya, dan dikaitkan dengan ajal, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus betul-betul, ya, menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan semasa kita masih hidup ini, betul-betul kita mensegerakan taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, ya, kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Dia termasuk diantaranya adalah syahrul taubah, bulan taubat. Oleh karenanya memang, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ketemu dengan bulan Ramadan. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syahrul maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh pada bulan itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena dasarnya keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan perhitungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan yang nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bertemu dengan Ramadan, ya, jadikanlah ini betul-betul pembersih dosa-dosa kita, ya. Kita betul-betul harapkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Ramadan ila Ramadan, ya, mukaffiratun bainahuma, Ramadan ke Ramadan, ya, itu akan terhapuskan, ya, di antara keduanya apabila kita betul-betul berpuasa imanan wahtisaban. Makanya Nabi SAW pernah, ya, dalam suatu ketika Nabi SAW menuju mimbarnya, mimbar Rasul ada 3 tangga, ya, di setiap tangga Rasulullah SAW mengatakan amin 3 kali. Ternyata di situ adalah ada doa malaikat di setiap tangganya, ya, dan Nabi SAW diminta malaikat yang sedang berdoa itu untuk mengaminkan. Di antaranya adalah doa malaikat, yaitu wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah, ya, liman adraka Ramadan, mereka yang Allah telah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Jadi ternyata banyak, ya, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, tapi ternyata, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, tidak mendapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar taubat di bulan suci Ramadan itu, justru malah dia melakukan kemaksiatan. Betul, dia gak makan,
Betul dia tidak minum, tapi dia berpuasa, tidak makan, dia berpuasa tidak minum, tapi matanya tidak berpuasa daripada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka man lam yada qaula zur, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang dusta, palsu, kejahatan, perkataan-perkataan yang mencaci, menghina, memfitnah, falaisa minallahi min ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan dia tidak makan dan tidak minum karena masih melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena momentum sekarang kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir, betul-betul kita tanamkan dalam hati kita jadikan bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Betul-betul kita capai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silakan dibuka hadis yang ke-20. Yang 19 kita tinggalkan terlebih dahulu. Yang hadis ke-20 ini ya, kita akan berbicara tentang sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yang sangat menarik tentang kisah orang-orang terdahulu. Wan Abi Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah faqala na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ilal ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaka ardun su' fantalaka hatta idza nasafa at-tariq atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah jaa ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattun fa'atahu malakun fi suratin adamiyyin faja'alahu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardi fa ila ayyatima kana adna fawalahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabathu malaikatur rahmah. Hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayat sahih fakana ilal qaryati salihah aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Wa fi riwayat sahih fa Allah ta'ala ila hadi antaba'adi wa ila hadi antaqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajadu ila hadi aqrab bisyar bisyibrin faghfiralah. Ini
cukup panjang hadisnya karena menceritakan tentang kisah umat terdahulu. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabiullah SAW bersabda, pernah terjadi pada umat sebelum kalian seseorang yang membunuh 99 orang. Lantas ia mencari orang teralim di muka bumi ini. Lalu ia ditunjukkan agar mendatangi seorang rahib. Ia pun mendatangi rahib tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat untuknya? Rahib menjawab, tidak ada. Lalu ia membunuh rahib tersebut sehingga orang yang dibunuh olehnya genap 100 orang. Kemudian ia mencari lagi orang teralim di muka bumi ini, sehingga ia ditunjukkan agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Ia berkata kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat baginya? Orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara seorang dengan taubatnya? Pergilah ke daerah ini dan itu. Sungguh di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu adalah tempat yang buruk. Ia pun berangkat. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, datanglah waktu kematiannya. Akhirnya malaikat membawa rahmat dan malaikat membawa azab saling bercekcok. Malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat seraya menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh ia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Lantas malaikat yang menjelma manusia mendatangi mereka. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Ia berkata, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Daerah yang paling dekat di antara keduanya itulah, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Selanjutnya malaikat rahmat mencabut nyawanya. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan ternyata ia lebih dekat dengan yang baik dengan terpaut 1 jengkal. Oleh karena itu ia dianggap termasuk penduduk daerah tersebut. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan Allah memberi ilham kepada desa ini, desa yang ditinggalkan agar menjauh dan memberikan ilham kepada desa itu, desa yang ia tuju agar mendekat. Dia berkata, ukurlah jarak antara dia dengan kedua desa tersebut, maka mereka mendapati lebih dekat ke desa ini dengan terpaut 1 jengkal. Lalu Allah memberikan ampunan kepadanya. Dalam riwayat lain lagi disebutkan orang tersebut bergerak dengan dadanya ke arah tempat yang dituju. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak sekali dari kisah seorang yang ingin bertaubat, yang memang dia sudah berlumuran dosa sampai dia sudah membunuh 99 orang, tapi di dalam hatinya dia menyesali perbuatan-perbuatannya dan dia ingin sekali bertaubat. Dan karena dia sudah banyak sekali berlumuran dosa, dia merasa apakah dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dia berusaha mencari seorang alim, ya. Dia minta sama orang-orang lain, siapa orang alim di sini, siapa yang memang mengetahui tentang hukum-hukum di daerah ini, di desa ini. Kemudian dia mencari dan bertemulah kepada seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah. Ya, umat terdahulu ada rahib yang kerjanya ibadah aja, seperti pendeta itu, ya, yang dia memang abid, ahli ibadah. Tapi ternyata apa? Orang yang ahli ibadah ini dia ternyata tidak mengetahui tentang ajaran yang benar. Ketika orang ini mau bertobat kemudian ditanyakan kepadanya, dia langsung melihat orang ini sangat kotor sekali dan mengatakan tidak ada taubat bagi kamu. Masya Allah.
ya, maka apa yang dilakukan, maka orang ini pun akhirnya karena kesel, ya, maka dibunuhlah rahib tersebut. Maka yang tadinya dia telah membunuh 99 orang, genap jadi membunuh 100 orang. Masya Allah, dia pun masih merasakan, ya, bahwasannya pintu taubat itu masih terbuka baginya. Makanya dia ingin bertanya, ya, bertanya lagi, ya, dan mencari-cari lagi seorang alim di daerah itu. Dan ternyata betul, akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang alim betulan. Ya, alim itu mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya bahwasannya dia telah membunuh 100 orang, apakah dia dapat bertobat? Apakah tobatnya masih diterima? Maka orang alim ini mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi kamu kalau kamu ingin bertobat. Pintu taubat masih terbuka bagi kamu. Tapi, ya, kemarin kita sudah bahas di antara syarat taubat dia harus melepaskan, bukan sekedar menyesal, meninggalkan, menyesal, tapi di situ ada azam untuk betul-betul tidak lagi kembali pada kemaksiatan. Maka seorang alim ini menasihatkan dia agar dia hijrah tidak di desa itu. Kenapa? Karena dia melihat kalau dia masih berada di desa itu, maka dia masih bisa goda dengan kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena memang komunitas yang memang lama dia lakukan kejahatan-kejahatan di situ, itu bisa membuat dia kembali melakukan dosa. Maka diberitakan untuk berhijrah. Dan yang menarik ini, yang menarik, dalam perjalanan dia menuju tempat yang disarankan oleh seorang alim, yang mana di tempat itu banyak orang-orang yang beribadah, yang diharapkan dengan komunitas orang-orang yang beribadah. Di tempat yang dia ditujukan oleh seorang alim itu, orang ini akan bisa memperbaiki dirinya. Itu harapannya. Dan dia pun betul-betul beribadah, ingin betul-betul baik, dan dia ingin berada di komunitas orang-orang baik itu. Tapi qadarullah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala, ya, mencabut nyawanya di perjalanannya. Masya Allah. Di situ malaikatul adzab, malaikatul rahmat berebut ini, ya, orang ini belum taubat, orang ini belum melakukan amal kebaikan, dia baru ingin taubat saja, belum melakukan amal kebaikan sedikit pun, maka ini adalah hak saya membawanya. Kata malaikatul azab, kata malaikatul rahmat, enggak, dia sudah mau bertobat dan dia memang sudah berazam ingin berbuat baik, tapi memang takdir Allah Subhanahu wa taala dia meninggal di tempat sebelum menuju tempat itu. Dalam riwayat-riwayat yang banyak tadi hanya 1 jengkal, ya, maka disitulah ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, dengan menjelma seorang manusia menjadi hakim pada 2 malaikat itu untuk mengukur jarak antara daerah yang ditinggalkan dengan daerah yang akan dia tuju. Ternyata dia lebih dekat kepada daerah yang dituju. Dan malaikat yang menjadi hakim yang menyatakan kalau memang dekat kepada daerah yang dituju, maka yang berhak baginya adalah malaikatur rahmah. Kisah yang menarik ini, ya, yang paling penting kita ambil hikmahnya adalah tentang bagaimana seorang itu yang pertama dan paling utama adalah betul-betul di dalam hatinya memiliki azam yang sangat kuat untuk bertobat. Ya, ketika betul-betul, ya, dia telah berazam bertobat, dia betul-betul buktikan dengan
bisa dilakukan. Jadi walaupun dia belum bisa ya menggantikan amal-amal keburukannya dengan amal-amal kebaikan, kalau Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ampunan. Karena kenapa? Karena memang kita sudah niat dari dalam hati kita ya, kita ingin memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kedua, dari hadis ini kita memang dianjurkan untuk segera hijrah. Hijrah dalam artian kita meninggalkan komunitas orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa ya, kita langsung gantikan dengan komunitas orang-orang yang sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperbaiki dirinya, dan ini akan membuat dia lebih mudah untuk bertobat dibandingkan mereka masih berada di komunitas orang-orang berdosa. Jadi anjuran hijrah ya dari daerah orang yang berbuat maksiat itu akan memutus hubungan dengan teman-teman buruk dan menggantikan dengan berteman kepada orang-orang yang baik. Dan selanjutnya di antara hikmah daripada hadis ini adalah dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Dalam kisah ini ya, ini telah membunuh 99 orang. Oleh karenanya kita membunuh satu orang aja belum kok ya, masa kita pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, masa kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina asrafu, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat. Innahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini yang harusnya kita ingat. Makanya selalu kita baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dari sekian banyak asma Allah yang selalu kita ucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Al-Fatihah, selalu kita ingat tentang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan. Demikian mungkin hadis yang ke-20, dan sepertinya tinggal satu hadis lagi. Ini cerita tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mengikuti perang, dan ini kita akhirkan saja nanti pada pertemuan berikutnya, karena ini cerita yang cukup begitu panjang ya, tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dalam sebuah peperangan yang dia tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kita buka dengan tanya jawab bagi bapak yang ingin menanyakan tentang taubat atau yang telah disampaikan tadi, dipersilakan, atau juga sharing pendapat, pengalaman pribadi, mungkin ada tetangganya ya, atau ada orang lain yang mirip-mirip kayak orang ini ya, yang dia mencari orang bertanya tentang bertaubat apakah masih diterima atau tidak, atau tentang orang-orang yang telah melakukan
kejahatan kemudian bertaubat dan dia bisa termasuk orang-orang yang bergabung dalam komunitas orang-orang yang hijrah. Banyak ya sekarang ada komunitas orang-orang yang telah hijrah yang sudah bertaubat ya, kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan sebelumnya. Wa ati sayyi'atal hasanata tamuha, dia betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asy-syakirin hamdan na'imin anda yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmu wa ahata bihi qalamu wa ahsahu kitabu wa ra'a man sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma amdi bilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma fa'ina al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassah wa min buldan muslimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa langsung sholat syuruk 2 rakaat sudah masuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.